Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh-contoh hewan mamalia. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mamalia. Kata mamalia berasal dari bahasa Latin yakni mamae, yang memiliki arti menyusui. Dengan begitu, setiap hewan yang menyusui merupakan hewan mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Biasanya mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan tubuhnya yang tertutupi oleh rambut. Berikutnya adalah ciri mamalia yang membedakan dari spesies lain. Yang pertama, dia mempunyai kelenjar susu, mempunyai tulang belakang atau vertebrata, mempunyai anggota tubuh dan bergerak seperti berenang, berlari, dan memegang sesuatu. Yang terakhir, mempunyai rambut buat menutupi seluruh tubuhnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mamalia. Untuk memudahkan klasifikasi mamalia menggunakan pembagian berdasarkan ordo. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah ordo Marsupialia. Mamalia ordo Marsupialia merupakan mamalia yang mempunyai ciri khusus yakni kantung di bagian perut. Kantung tersebut berfungsi untuk membawa dan menyusui bayi-bayi mereka. Contoh mamalia Marsupialia yaitu seperti kanguru, kuskus, dan koala. Di dalam kantong koala terdapat kelenjar susu di mana selain wadah membawa bayinya, juga sebagai tempat bayinya menyusu. Yang kedua adalah ordo Demoptera. Mamalia ordo Demoptera adalah mamalia dengan ciri mempunyai parasut meski bukan sayap. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran yang terhubung antara keempat kakinya. Contoh hewan jenis ordo Demoptera adalah monyet terbang, tupai terbang, dan beberapa jenis serangga. Yang ketiga adalah ordo Insectivora. Mamalia ordo Insectivora mempunyai karakteristik atau ciri khusus yakni mata yang tertutup, telapak kaki bagian depan yang cenderung melebar, serta cakar yang kuat serta tebal. Mamalia jenis ordo ini tergantung mamalia kecil. Selain itu, mamalia ordo Insectivora memiliki ciri khusus memakan serangga, cacing, biji-bijian, dan beberapa hewan kecil lainnya. Contoh mamalia ordo Insectivora yaitu tikus, tanah, dan tapir. Yang keempat adalah ordo Carnivora. Ordo Carnivora terdiri dari berbagai jenis hewan yang memakan daging atau karnivora. Ciri khusus ordo Carnivora mamalia yakni memiliki taring yang tajam yang berguna untuk mengunyah daging serta cakar untuk mencapik mangsanya. Contoh hewannya yaitu beruang, anjing, harimau, singa, dan sejenisnya. Yang kelima adalah ordo Chiroptera. Mamalia ordo Chiroptera memiliki ciri fisik yang hampir mirip dengan mamalia ordo Demoptera, yakni adalah adanya selaput membran yang terhubung antara kaki depan dengan kaki belakang. Hanya saja mamalia ordo Chiroptera memiliki ciri lain yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dibandingkan kaki bagian belakang. Contoh mamalia ordo Chiroptera adalah kelelawar. Yang keenam adalah ordo Cetacean. Ordo mamalia yang satu ini adalah mamalia yang hidup di tempat yang berair atau hidup di dalam air seperti lautan. Contohnya paus dan lumba-lumba. Meskipun mamalia laut tidak menyusui anaknya karena tidak memiliki kelenjar susu, namun dikategorikan sebagai mamalia dikarenakan memenuhi ciri mamalia lainnya seperti adanya kelenjar susu, paru-paru, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketujuh adalah ordo Primata. Mamalia ordo Primata adalah mamalia yang hidup di tempat adalah mamalia jenis omnivora atau pemakan tumbuhan. Selain itu, ciri utama yang menjadi ciri pokok mamalia primata merupakan bentuk jari yang lebih besar dan panjang. Jari tersebut untuk memudahkan dalam memanjat dan mengambil makanan. Contoh mamalia hewan ordo primata yakni monyet, gorila, dan kera.
Yang kedelapan adalah ordo Rodentia. Ordo Rodentia, contoh-contoh hewannya yaitu seperti tupai, tikus, landak, dan jenis hewan lainnya. Yang kesembilan adalah ordo Perisodatilla. Ordo Perisodatilla merupakan mamalia yang memiliki jari kaki berjumlah ganjil. Contoh hewannya seperti kuda dan keledai. Yang ke-10 ada Monotremata. Monotremata merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti platypus. Meskipun platypus tergolong hewan bertelur, namun mereka menyusui anaknya. Yang ke-11 ada ordo Lagomorpha. Ordo Lagomorpha merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora, yaitu memakan daun dan buah seperti hewan kelinci. Yang ke-12 adalah ordo Proboscidea. Ordo Proboscidea adalah ordo mamalia jenis gajah, meliputi seluruh spesies gajah. Yang terakhir ada ordo Artiodactyla. Ordo Artiodactyla merupakan mamalia yang memiliki jari kaki genap seperti kijang, kerbau, sapi, kambing, jerapah, banteng, dan unta, dan hewan jenis lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh hewan mamalia. Yang pertama ada hewan kelelawar. Ini contoh gambarnya. Kelelawar adalah hewan mamalia yang aktif pada malam hari atau nokturnal, juga termasuk dalam ordo Chiroptera, dan merupakan salah satu jenis mamalia yang dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian suatu ekosistem. Yang kedua ada lumba-lumba. Ini contoh gambar lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Mengapa lumba-lumba disebut sebagai mamalia laut? Karena lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru meskipun hidup di air. Yang ketiga ada hewan kanguru. Ini contoh gambarnya. Kanguru merupakan hewan mamalia dengan ciri khas memiliki kantong di perutnya. Kanguru memiliki beberapa jenis. Kanguru pohon adalah salah satu jenis kanguru yang menjadi hewan endemik Papua. Selain di Papua, kanguru juga banyak ditemukan di benua Australia. Hewan ini juga bahkan menjadi ikon tersendiri untuk benua tersebut. Hewan ini masuk dalam ordo Marsupialia, yaitu mamalia yang memiliki kantong. Yang keempat ada hewan platypus. Ini contohnya. Platypus merupakan hewan mamalia dari ordo Monotremata atau mamalia yang bertelur. Platypus merupakan hewan semi akuatik yang banyak ditemukan di benua Australia. Platypus merupakan mamalia yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar. Hewan ini umumnya berkembang biak dengan cara bertelur seperti kelompok burung. Namun, platypus memiliki kelenjar susu seperti mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Yang terakhir ada hewan gajah. Gajah termasuk dalam kelompok mamalia dan masuk dalam ordo Proboscidea. Hewan ini juga berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Gajah membutuhkan waktu sangat lama untuk mengandung anak-anaknya. Ya, itu tadi kelima contoh hewan mamalia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata, saya minta maaf dan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat membantu kalian dalam mengenal hewan-hewan mamalia. Terima kasih. Bye-bye.